Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin mendapatkan rebound yang sangat signifikan setelah kemarin berhasil menjebol pattern rectangle yang telah kita bahas di video kemarin. Dan pada akhirnya kita memang menyentuh area yang saya sebutkan di video kemarin. Minimal kita akan kembali ke sekitaran area $66.000 atau bahkan ke sekitaran area $65.000. Dan kita memang berhenti persis di area tersebut dan kemudian mendapatkan rebound yang signifikan. Dan kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. Diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,31 triliun dolar atau naik sekitar 0,01%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Kenaikan dan penurunannya rata-rata hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Satu-satunya yang mengalami kenaikan lumayan signifikan sekaligus menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 4,9% ke 173,69 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu tahu apa yang terjadi di Bitcoin selama beberapa waktu terakhir itu disupport oleh inflow yang terjadi di spot Bitcoin ETF. Kita melihat Bitcoin mengalami apresiasi harga yang lumayan signifikan selama beberapa minggu terakhir. Itu tidak terlepas dari peran spot Bitcoin ETF yang kalau misalnya kalian lihat, terutama di kurang lebih 1,5 minggu terakhir, itu mengalami inflow yang angkanya lumayan signifikan. Jika kita lihat dari tanggal 11 Oktober, teman-teman, kita mengalami inflow yang konsisten sampai pada tanggal 21 Oktober. Ada 4.000 Bitcoin, 8.000, 5.000, 6.000, 7.000, 4.000, dan juga 4.300 di tanggal 21 Oktober. Walaupun memang di tanggal 22 kita mendapatkan ada net flow yang negatif alias outflow ya sebesar 1.300 Bitcoin, tapi pada akhirnya kita melihat hari besoknya atau tanggal 23 Oktober kita kembali mendapatkan inflow yang angkanya lumayan besar, 2.900 Bitcoin. Dan jika kita totalkan di sini, maka ini termasuk mungkin minggu-minggu yang paling besar dari segi inflow selama beberapa bulan terakhir, teman-teman. Ini harus kita lihat berlanjut jika kita mau berharap Bitcoin bisa break ke all-time high yang baru. Karena kalau misalnya kita lagi-lagi mendapatkan inkonsistensi dari segi inflow spot Bitcoin ETF, maka lagi-lagi kita bisa expect akan ada semacam kesulitan di Bitcoin untuk mengalami apresiasi atau kenaikan harga yang konsisten. Alias kita bisa mendapatkan semacam sideways movement atau bahkan semacam pullback yang cukup dalam. Nah, tetapi teman-teman, di sisi yang lain, kita juga harus tahu bahwa tidak lama lagi kita akan mendapatkan event yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para investor di seluruh dunia. Untuk tahun ini, eventnya salah satu yang terbesar adalah pemilihan umum di Amerika Serikat. Dan itu akan terjadi di awal bulan November, teman-teman. Jadi, kurang lebih 2 mingguan lagi, kita bakal melihat siapa yang bakalan terpilih menjadi presiden di Amerika Serikat. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena bagi investor tentunya, siapa yang terpilih nantinya, itu akan mempengaruhi cara mereka berinvestasi. Karena mereka pasti tahu kan, misalnya Kamala Harris, orangnya seperti apa, pro-nya ke arah mana, kira-kira kebijakannya seperti apa. Sama juga dari sisi Trump, gitu kan, orangnya seperti apa, pro-nya kemana, kebijakannya kira-kira akan apa. Nah, berangkat dari informasi tersebut, nah mereka akan ambil keputusan, investnya kira-kira bagusnya seperti apa. Kita sebagai investor cryptocurrency, teman-teman, harapannya tentunya adalah Trump yang menjadi pemenang. Karena kita sudah dengan sangat jelas mengetahui bahwa Trump itu pro terhadap cryptocurrency. Bahkan dia secara pribadi itu punya koinnya. Dan dia membuat koin gitu, koin cryptocurrency. Jadi
tidak diragukan lagi bahwa memang dia pro terhadap cryptocurrency, dan salah satu janji yang dia sampaikan ketika kampanye kemarin adalah jika dia terpilih, di hari pertama dia masa aktif menjadi seorang presiden, dia akan memecat Gary Gensler. Yang selama ini teman-teman kita tahu menjadi salah satu orang yang selalu menghambat ya perkembangan cryptocurrency di Amerika Serikat. Karena kita melihat banyak sekali project yang kemudian ada yang sampai collapse, ada yang terus-menerus dipermasalahkan oleh SEC yang ketuanya adalah Gary Gensler. Dan berita positif lainnya teman-teman, selain kalau misalnya Trump yang menang, itu harapan kita ya. Tapi kalau kita lihat fakta historisnya, memang setiap kali Bitcoin melalui pemilihan umum di Amerika Serikat, beberapa waktu kemudian kita selalu melihat Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Buktinya di mana? Nah, kita tinggal lihat saja di chart ini. Jadi ini adalah sebuah garis yang menunjukkan kapan terjadinya election di Amerika Serikat. Di tahun 2020 dan 2021, ketika kita melihat election terjadi di Amerika Serikat, beberapa saat kemudian, beberapa saat itu yang dimaksud adalah beberapa bulan kemudian gitu ya, beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, kita melihat ada apresiasi yang luar biasa terjadi di Bitcoin. Oke, harganya menanjak naik ke atas dan cenderung membuat pergerakan parabolik. Kalau cuman satu cycle, itu mungkin kebetulan. Tetapi, kalau misalnya kita lihat yang cycle sebelumnya juga, rupanya terjadi sesuatu yang sama, teman-teman. Di mana tahun 2016 dan 2017, ketika kita melewati election di Amerika Serikat, pada saat itulah baru kita start melihat ada pergerakan yang parabolik ke atas. Nah, mungkin akan ada yang berargumen, tapi kan ini mungkin juga adalah karena halving terjadi di tahun yang sama kok. Ya, itu sangat fair argumennya menurut saya. Nah, kita nggak tahu teman-teman, yang benar yang mana nih? Apakah Bitcoin itu naik karena sudah melalui halving, ataukah dikarenakan election? Karena kebetulan keduanya itu selalu bertepatan. Di mana kita melihat di tahun 2020, 2021, itu juga tahun-tahun pemilu, oke? 2016, 2017 juga tahun-tahun pemilu pada saat itu. Jadi yang mana yang benar? Who knows? Tapi kalau kita lihat dari fakta historisnya gitu ya, bahwa setiap kali kita melalui halving dan juga election dari Amerika Serikat, itu biasanya adalah awal dari kita mendapatkan fase pergerakan parabolik di Bitcoin. Dan hal tersebut akan terjadi di bulan November ini, teman-teman. Kita akan melihat election di Amerika Serikat. Apakah ini berarti bulan Desember sampai kuartal 1 tahun 2025 akan menjadi masa keemasan untuk Bitcoin? Ya, bisa jadi kalau misalnya kita mengulang hal yang sama dengan apa yang kita lihat di sini. Tapi ya, kalau misalnya kita hanya berbicara soal apa yang kita lihat di fakta historisnya, atau apa yang kita lihat sebelumnya, tentunya ya itu kurang lengkap gitu ya teman-teman. Kita juga mau melihat dari segi price action, itu juga mendukung Bitcoin dapat segera untuk breakout ke all time high yang baru. Dan saya bisa katakan teman-teman bahwa konsolidasi yang telah kita lihat selama beberapa bulan terakhir memang menurut saya sudah cenderung cukup ya untuk Bitcoin kemudian bersiap lagi break ke area all time high yang baru. Karena konsolidasi yang kita lihat di sini teman-teman telah bertahan lebih dari setengah tahun. Dan itu adalah waktu yang menurut saya sudah cukup lama gitu ya untuk sebuah konsolidasi. Jadi kalau misalnya dikatakan kita bisa breakout segera, ya saya percaya-percaya aja gitu. Cuman kan itu kan harapan ya teman-teman, itu kan harapan dan itu adalah asumsi bahwa kita akan segera breakout. Tapi kita sebagai seorang traders, ini kalau kita berbicara dari perspektif seorang traders, maka kedua hal tersebut harus kita singkirkan. Yang namanya harapan dan juga asumsi itu dikurangin teman-teman. Yang harus diutamakan adalah fakta. Untuk sementara faktanya memang kita belum berhasil untuk breakout dari konsolidasinya teman-teman. Kita boleh aja berharap, tapi faktanya itu belum terjadi. So kita masih harus tetap skeptis gitu ya, bahwa masih aja ada harapan bahwa kita bisa mendapatkan satu lagi push ke bawah sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally yang sebenarnya. Apakah potensi senario ini terjadi itu besar? Untuk sementara memang belum. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa ini pasti tidak bisa terjadi. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Itu yang kadang-kadang menjebak. Yang kemudian, kalau misalnya teman-teman mengatakan seperti itu, nggak mungkin kali ini kita bakalan break lagi ke lower low yang baru kok. Alias kita sudah pasti akan breakout kali ini. Dengan adanya mindset tersebut, yang biasanya kalian lakukan adalah kalian bakalan melakukan buy
gitu kan? Karena asumsinya kan kita bakal break ke all time high yang baru. Kalau misalnya terjadi, ini amit-amit ya, kalau misalnya terjadi, kita kemudian drop ke lower low yang baru, which is bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Yang kalian lakukan adalah apa? Kalian pasti akan averaging down, averaging down, averaging down. Kenapa? Karena kalian buy itu atas dasar harapan dan asumsi kalian bahwa kali ini kita akan breakout. Dan itu akan sangat berbahaya, dan ujung-ujungnya bisa kembali membuat kalian margin call. Kalau kalian investasi, teman-teman, maka sekali lagi tidak ada keperluan bagi kalian sebenarnya untuk setiap hari memandang market. Kalian cuma perlu melihat weekly atau bahkan monthly. Cukup di sana. Karena kalian tujuannya investasi. Ya kalau misalnya bicaranya investasi, berarti time frame-nya itu tahunan, teman-teman. Bukan hari ini Bitcoin lakuin apa, besok lakuin apa. Itu kalian traders. Sama juga kalau misalnya kalian katakan, kira-kira 1 minggu dari sekarang Bitcoin bakalan di mana gitu. Kalau misalnya kalian berpikir dari segi time frame-nya masih pendek seperti itu, ya kalian lebih cocoknya traders bukan investor. Kalau investor bicaranya tahunan. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, kira-kira apakah Bitcoin masih akan ada di harga yang sekarang, ataukah sudah jauh lebih tinggi? Kalau jawabannya adalah jauh lebih tinggi daripada harga sekarang, maka investasi di harga 67 kek, 55 kek, 70 kek, itu harusnya merupakan investasi yang baik. Sama juga kalau misalnya kita bicara teman-teman BBCA misalnya. Sekarang harganya satu lembar sahamnya 10 ribuan rupiah. Mungkin misalnya 10 tahun yang lalu harga BCA katakanlah, kita ini contoh aja ya teman-teman, di harga 1.000 rupiah misalnya. Ya kan? Dan kalian mengatakan bahwa saya expect 10 tahun dari sekarang BCA itu harganya bakalan jauh lebih tinggi daripada 1.000 ini. Jadi, mau kalian belinya waktu itu di harga 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 sekalipun, itu masih tetap akan menjadi investasi yang baik. Kenapa? Karena sekarang harganya sudah 10.000. Sama juga teman-teman kalau di Bitcoin. Kalau misalnya kalian mempunyai ekspektasi bahwa Bitcoin akan berada di harga yang jauh lebih tinggi dalam 5-10 tahun ke depan daripada apa yang kita lihat sekarang, maka ya kalian cukup membeli dan hold. Tidak perlu kalian apa-apain. Kalau kalian punya uang lebih, ya dollar cost averaging, itu aja kerjaannya. Tapi di sini saya tahu tidak semua viewer saya itu merupakan investor. Ada juga yang mungkin tipikalnya lebih suka trading. Nah, maka saya juga sering memberikan setup di time frame yang kecil. Tapi itu kan kalian harus tahu, itu saya berangkat dari perspektif seorang traders. Nah, kalau misalnya berbicara seputaran trading, teman-teman, maka kita masih belum boleh rule out senario bahwa kita bisa membuat lower low yang baru. Walaupun untuk sementara belum ada indikasi yang mengarah ke senario tersebut. Karena teman-teman, kemarin kita sempat mendapatkan adanya push lagi ke bawah ke area yang sebenarnya udah kita expect ya. 65.500 sampai 64.500 adalah sweet spotnya. Ini baru saya sampaikan di video kemarin, teman-teman. Dan saya sampaikan, kalau misalnya ada reversal pattern di sana, itu akan saya manfaatkan. Tetapi, teman-teman, sayangnya gitu ya, unfortunately, kita tidak mendapatkan adanya setup di sana. Dan kalaupun ada, mungkin tidak akan saya eksekusi, karena ini terjadi dini hari, teman-teman. So, mungkin sebagian dari teman-teman juga tidak sempat masuk ke setup apapun ya. Dan kita sudah terlanjur mendapatkan rebound yang signifikan. Ya, at least ekspektasi kita benar lah gitu ya, bahwa kita akan mendapatkan rebound dari area 65.500 sampai ke range 64.500. Itu adalah sweet spot-nya. Saya sampaikan di video kemarin. Tetapi, kalau misalnya untuk teman-teman yang berada di VIP group, harusnya sudah tahu juga bahwa tadi pagi saya sempat membagikan satu setup, yaitu adalah render gitu ya. Harusnya sekarang sudah dalam keadaan floating profit, setup long yang baru saja saya bagikan tadi pagi. Kalau misalnya nanti ada perubahan, akan segera saya update di VIP group. Kalau misalnya saya merasa udah perlu untuk menggeser stop loss-nya ke area entry. Jadi itu yang saya maksud, teman-teman. Kalau misalnya nggak dapat di Bitcoin, kalian bisa cari setup di altcoin. Karena altcoin juga kadang-kadang akan provide setup yang rapi, yang risk to ratio-nya juga besar. Jadi tidak ada keperluan bagi kalian untuk selalu berada di Bitcoin. Bitcoin kita tahu merupakan indeksnya gitu lah ya. Kalau misalnya kita melihat Bitcoin mengalami penurunan, ya kemungkinan besar altcoin juga akan melakukan hal yang sama. Ketika Bitcoin akan mendapatkan rebound, ya kita sedikit banyak juga bisa expect altcoin melakukan hal yang sama. Nah, berangkat dari pengetahuan itu, teman-teman, kita bisa manfaatkan. Kalau misalnya kita tahu Bitcoin kemungkinan besar bakal mendapatkan rebound dan kemudian start bullish,
maka kita bisa start untuk mencari setup untuk long di altcoin juga. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah masuk ke render, ya sekarang sudah dalam keadaan floating profit. Kalau misalnya sudah ada update, nanti saya bakalan lakukan update lagi di grup. Nah, sekarang teman-teman, apa yang sedang terjadi di Bitcoin di time frame yang lebih kecil? Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dikatakan, teman-teman, ya tadi kita mendapatkan adanya inverse head and shoulder yang sebenarnya cukup besar di sini. Ini adalah left shoulder, ini adalah head-nya, ini adalah right shoulder, ini adalah neckline-nya. Kita berhasil breakout di atas area tersebut. So far, apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini ya terlihat cukup oke ya, bahwa kenaikan yang kita lihat di sini dibarengi dengan momentum yang cukup deras, alias terlihat cukup impulsif, teman-teman. Dan untuk sementara, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, sekarang kita juga sedang membentuk yang namanya bullish continuation pattern. Kita sedang terkonsolidasi di sini. Sehingga ekspektasi saya secara pribadi, teman-teman, adalah bahwa kita akan setidak-tidaknya melanjutkan kenaikan dari sini menuju ke area 67.700-an. Atau bahkan bisa sedikit break di atas area tersebut. Dikarenakan kita mendapatkan ada impulsive move, diikuti ada konsolidasi di sini. Oke, dan ini bisa memperbesar probabilitas bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini menuju setidaknya ke area 67.700-an. Nah, kalau misalnya kita sampai berhasil untuk kembali reclaim di atas area tersebut dan start untuk mendapatkan pullback, oke, konsolidasi lagi, maka next target akan ada di sekitaran area 68.800-an. Oke. Dan kalau misalnya itu berhasil kita jebol juga, ya kan, ya kita harus siap-siap untuk mungkin melihat apakah Bitcoin memang akan benar berhasil breakout dari major trendline-nya di sini. Ya, ini harapan kita semua lah terjadi segera gitu ya, tapi untuk sementara memang belum terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman keburu euforia gitu ya sebelum hal tersebut terjadi. Itu yang saya sampaikan juga di video mungkin beberapa hari yang lalu. Ketika Bitcoin masih berada di sekitaran area ini, saya sampaikan teman-teman jangan terlalu cepat untuk masuk ke ranah euforia, karena yang kita lihat di sini justru adalah kita masih mendapatkan retest ke area major trendline, diikuti ada pelemahan momentum bullish. Itu juga lah yang mengawali kenapa saya mencari syarat untuk short. Dan kita tertrigger karena ada rising wedge di sana. Oke, kita sudah cuan di sana. Ya, sekarang belum ada lagi setup yang bisa saya manfaatkan menurut saya di Bitcoin. Kalaupun ada, itu sebenarnya sudah lewat. Ini adalah areanya yang dimana saya tunggu gitu ya. Tapi apa boleh buat. Kadang-kadang trading yang seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan setup yang kita kehendaki, ataupun kalau dapat tapi kita lagi tidur, ya apa boleh buat gitu kan. Jadi kita nggak bisa masuk ke setup tersebut. Nah, jadi intinya teman-teman, biasnya untuk short term dikarenakan adanya pergerakan yang impulsif diikuti konsolidasi di sini, maka saya expect kenaikannya akan berlanjut. Oke, invalidasinya adalah jika kita sampai berhasil untuk kembali breakdown di bawah area 66.000, roughly 66.500 teman-teman, atau ya 66.500 roughly. Kalau ini sampai kita berhasil kembali jebol di bawah dan start mendapatkan bearish continuation pattern, maka saya rasa bias bullish saya akan terinvalidasi dan kita akan kembali melihat Bitcoin kembali ngetes ke area low terakhir di sekitaran 65 ribuan. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, bias saya akan stay di arah bullish. Sekalipun kalau ternyata kita masih akan mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang, itu hanya berarti kita mendapatkan konsolidasi yang lebih lama untuk kemudian kita mendapatkan push berikutnya ke atas. Nah, jadi teman-teman, short term bias saya bullish, untuk mid term juga cenderung saya bisa katakan sedikit ke arah bullish gitu ya. Walaupun saya tidak expect, sekali lagi, saya tidak expect Bitcoin akan langsung breakout dari sini, teman-teman. Ekspektasi saya adalah, dan idealnya adalah, kita mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area ini. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali dari beberapa video terakhir gitu ya. Sehingga rebound yang kita lihat di sini sebenarnya saya expect gitu ya. Tapi saya tidak expect kita akan langsung breakout dan menuju ke area 70-71 ribu. Itu bukan skenario yang menurut saya probabilitasnya paling tinggi. Yang paling tinggi menurut saya adalah kita mendapatkan semacam konsolidasi, mungkin sampai akhir bulan Oktober atau mungkin awal bulan November, ketika kita melalui election, ketika sudah tahu siapa pemenangnya, barulah kita akan mungkin start untuk mendapatkan rally. Terutama apabila kita melihat Trump yang berhasil menjadi pemenangnya.
So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.